Terus habis dibacok, Tang ini nyiram bensin ke lampu dan menyalakan api, sehingga lampu ini tuh terbakar hidup-hidup sambil teriak kesakitan. Dan suara-suara horor itu masih terekam dalam sesi live-nya dong. Hai everything, thank you udah ke video ini dan selamat datang di Missus Things. Apa kabar dunia? Puas tampar aku, Mas. Tampar lagi, tampar. Hai gengs, gue mau ngasih tahu ada game baru yang seru banget dan lagi sering gue main nih. Namanya Golden Master. Jadi ini tuh game MOBA yang seru parah, gengs. Yaudah, gak usah lama-lama, langsung aja kita mainkan. Tuh, jadi di sini kalian buru-buruin monsternya aja biar bisa mendapatkan golden coin. Habis itu di sini kalian juga bisa nih custom sendiri nih untuk upgrade senjatanya, ada pedangnya. Terus ini wingnya juga bisa di-upgrade kalau naik level ya. Terus ini juga ada baju-baju keren banget, semua grafiknya tuh mantep banget. Ini kita bunuh-bunuhin lagi. Nah, itu koinnya akan nambah terus kan kalau kita membunuh-bunuhin monsternya. Dan itu grafiknya mantap total, gengs. Ketagihan banget gue main ini nih. Nah, di sini tuh juga ada banyak scene, ada banyak tempat-tempat yang bisa kalian pilih. Misalkan kita pilih yang ini ya. Wih, langsung ketemu bos nih. Jadi kita challenge aja langsung bosnya. Di mana bos? Kita samperin bosnya nih. Wih, yuk serang. Wush. Attack. Ya, nih gue kasih jurus super mampu. Tujuh. Wih, kita dapat koin banyak banget, gengs. Wih, hujan koin. Serang terus. Kita langsung menang, ye. Hujan koin langsung nih, gengs. Dapat bonus dari ngalahin si bos. Mantap. Nah, di sini nih kalau kalian mau kayak nyerang, attack gitu, kalian harus pakai ini kan, silver coin. Nah, caranya bisa dapat silver coin itu kalian bisa exchange lewat gold coin yang kalian dapetin, atau kalian ini juga bisa recharge, extend top up untuk mendapatkan si silver coinnya. Tapi kalau enggak ya kalian harus gitu main biar dapat golden coinnya biar banyak. Nah, kalian juga bisa nih undang teman kalian buat dapetin reward coinnya juga nih, guys. Jadi semakin kalian banyak undang teman, kalian akan dapat rewardnya juga. Tuh, sumpah ya, gue tuh nggak bisa stop kalau udah main Golden Master ini. Soalnya senagi itu kayak lupa waktu. Apalagi kalau kalian nih mainnya ngajak teman-teman semua, pasti tambah seru. Dan sekalian bisa dapetin hadiah koinnya. Makanya langsung aja download game Golden Master yang link downloadnya udah gua taruh di deskripsi di bawah nih, kayak biasa. Yaudah yuk, kita mainin bareng-bareng game Golden Masternya. Gengs, mohon maaf nih sebelumnya, tapi beneran heran gitu gue sumpah. Kayaknya belakang ini banyak banget kejadian yang serem-serem dan jadinya viral. Itu terjadi di aplikasi TikTok ya, gengs. Kayak belakangan itu ada aja berita tuh dari TikTok. Bukan kejadian dari Instagram kayak, atau YouTube kayak, atau Twitter gitu. Tapi kasus-kasus pembunuhan yang ngeri-ngeri nih belakangan. Itu kejadian viralnya di TikTok mulu, ya nggak sih? Dan yang kali ini tuh udah bener-bener nggak ngerti lagi, gengs. Soalnya ada TikToker asal Cina yang dibakar hidup-hidup saat dia lagi melakukan live streaming. Jadi kebayang nggak lu? Lagi nonton, dia lagi live nih. Tahu-tahu dia dibacok di depan kamera, disiram bensin terus dibakar hidup-hidup. Lah, apa nggak shock lahir batin nonton begituan? Gue sih bisa-bisa trauma kalau ngeliat adegan gitu. Nah, beritanya memang viral banget nih dan jadi kayak semacam FYP atau for your page. Buat kalian para tiktokers nih, pasti pernah tahu deh atau lihat berita ini di TikTok. Yang mana seleb TikTok yang dimaksud itu bernama Lamu dengan akun TikTok miliknya namanya itu Rahem. Namun sebenarnya ini gue mau jelasin dulu ya, kalau aplikasi yang dimaksud itu bukan bener-bener aplikasi TikTok global yang seperti kita gunakan sekarang di Indonesia. Jadi TikTok sendiri itu kan asalnya dari negeri Tiongkok ya. Nah, kalau di sana tuh di China itu aplikasinya namanya Douyin. Intinya sama persis, cuman memang platformnya khusus untuk provider atau masyarakat China saja. Dan para penggunanya juga 90% lah, hampir semuanya mayoritas memang penduduk China. Karena ya format bahasanya aja pakai bahasa China. Jadi kalau bukan orang sana kan nggak ngerti gitu maksudnya. Dan memang juga di luar negara China itu biasanya tidak available tuh aplikasi versi ini. Kayak semacam kalau mau download tuh kalian harus pakai VPN atau ada link khusus lah. Dan jadinya yang bisa kita download dan kita mainkan itu adalah versi globalnya yang bernama TikTok. Atau gampangnya nih buat kalian para pakai handphone Xiaomi, itu kan memang usernya ada yang versi China sama yang versi global kan. Nah, begitu dah kurang lebih dah. Tapi intinya kan sama-sama Xiaomi juga tuh. Makanya berita ini kalau di luar itu dibilangnya bukan seleb TikTok dibakar hidup-hidup, melainkan seleb Douyin dibakar hidup-hidup gitu loh maksudnya. Biar ngerti aja. Nah, Mbak Lamu ini sendiri jatuhnya memang seorang influencer asal Sichuan, China, gengs. Dan di tahun 2020 kemarin, usianya genap berumur 30 tahun dan telah memiliki 2 orang anak. Dan dia memiliki follower
followers di aplikasi Douyin atau TikTok itu, versi channelnya, sebanyak sekitar 700.000 lebih orang. Jadi lumayan banyak tuh followersnya ya. Nah, untuk konten-konten yang biasa dia unggah di akun TikTok miliknya itu, kebanyakan bukan kayak joget-joget kayak orang sini, gengs. Melainkan kegiatannya sehari-hari yang sangat alami. Karena dia ini tinggalnya di sebuah pegunungan di daerah Sichuan itu. Jadi bener-bener apa ya, kayak daily rutin banget. Dimana disertai pemandangan alam yang menakjubkan. Yang pokoknya pasti bagus banget, asli gitu kayak film-film kolosal. Nah, kalau kalian nih suka menonton semacam kayak konten-konten daily rutin gitu, yang bener-bener pleasing, kayak enak banget liatnya. Dan semacam pikir, ada ya orang yang tinggalnya kayak di komik, di pegunungan yang sinerinya bagus banget, udaranya bersih, dan hidup kayaknya di dalam mimpi gitu. Nah, gue saranin lu nonton YouTube-nya Liziki gitu, tulisannya pokoknya ini nih, gue kagak tahu pronunciation-nya bagaimana. Nah, kalau lu nonton itu bener-bener syahdu banget. Malah kagak ada dialognya itu, cuma nontonin dia metik daun, motong singkong, terus masak tapi nanti tau-tau platingnya kayak di hotel bintang 5. Padahal dia tinggalnya tuh di desa, di pegunungan, gengs. Dan itu juga dari China juga tuh. Pokoknya ini maksudnya 11-12 sama konten-konten yang dibikin sama Mbak Lamu ini. Jadi bisa dibilang kontennya tuh effortless lah. Dirinya juga memang sering dapat pujian karena memang dia ini terlihat benar-benar cantik. Yang cantiknya tuh cantik-cantik alami dari dalam gitu, dari hati, kayak iklan-iklan skincare Korea. Karena dia ini nggak pernah make upan katanya. Tapi kelihatannya tuh kayak artis yang kagak pernah lepek gitu hidupnya. Cantik terus. Yang gini-gini kan pasti bikin iri para kaum betina. Nah, Mbak Lamu ini kan tipe-tipe orang yang rajin lah untuk membuat konten. Sampai akhirnya di konten terakhirnya, tepatnya di tanggal 14 September 2020 kemarin, dia ceritanya nih melakukan sebuah live streaming di akun Douyin itu. Ya biasalah, namanya influencer melakukan sebuah live streaming untuk berinteraksi secara langsung dengan para followersnya nih. Itu kan memang hal yang wajar ya. Nah, di situ dia tuh kayak nyanyi-nyanyi, nari-nari, dan lip sync gitu. Khas TikTok banget lah pokoknya. Tapi tiba-tiba, sewaktu dia sedang menyanyikan lagu kebangsaan Tibet yang memang dia sering nyanyikan sebelumnya, terdengar ada kayak suara dobrakan pintu gitu, dan membuat handphonenya nih yang sedang dia gunakan sedang live streaming itu jatuh, gengs, dan jadi kayak gelap gitu. Ya mungkin soalnya pas jatuh kameranya ketutup ke lantai. Dan menurut para followersnya yang lagi pada nonton tuh, gak beberapa lama kemudian terdengar suara teriakan Lamu yang seperti orang disiksa gitu, gengs. Jadi itu live-nya masih nyala, tapi emang tidak terlihat situasinya bagaimana, alias gelap gitu kan. Kameranya masih jatuh tuh. Dan ternyata memang saat itu Lamu ini sedang didatangi mantan suaminya bernama Tang, gengs. Jadi suara dobrakan pintu tadi memang dobrakan pintu dari mantan suami si Tang itu. Dan teriakan Lamu itu ternyata karena si Tang ini tuh membacok dirinya pakai golok yang dia bawa, gengs. Terus habis dibacok, Tang ini nyiram bensin ke Lamu dan menyalakan api sehingga Lamu ini tuh terbakar hidup-hidup sambil teriak kesakitan. Dan suara-suara horor itu masih terekam dalam sesi live-nya dong. Mau pingsan gak lu? Kayak gimana nih mau bantuin secara langsung tapi gak bisa. Namun untungnya karena ini kan live, jadilah itu orang-orangnya pada nonton langsung lapor polisi untuk minta bantuan segera ke sana. Cuman pas polisi datang, si Tang itu mantan suaminya udah kabur dan kondisi Lamu ini masih hidup. Tapi jadinya sekarat, gengs. Karena 90% tubuhnya itu sudah terbakar. Ngeri banget gak sih? Ini orangnya secantik itu, beneran cantik loh. Dan cantiknya alami, dibakar hidup-hidup. Apa nggak ngaco total? Gak ngerti lagi gua sama dunia nih, ngeri banget. Dari situ Lamu pastinya langsung dilarikan ke rumah sakit Chengdu di China. Ya karena tadi dia mengalami luka bakar 90% di tubuhnya ya, otomatis dia ini juga koma. Dan selama 2 minggu, Lamu berjuang untuk hidup. Dan sempat tersadar tuh dari komanya. Nah, di situ keluarganya juga bersyukur sebenarnya karena melihat Lamu ini berarti mempunyai harapan untuk hidup. Tapi ternyata hal itu hanya sementara aja, gengs. Dimana Lamu dinyatakan menderita shock, hipovolemi, dehidrasi parah, sindrom disfungsi multiorgan, dan luka bakar yang sangat serius di sekujur tubuhnya. Hingga akhirnya di tanggal 30 September 2020, Lamu meninggal dunia di rumah sakit tersebut. Sementara mantan suaminya tadi yang si Tang itu, yang tadi kabur, itu juga langsung ditangkap sebenarnya di hari yang sama. Sewaktu tadi Lamu diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit. Jadi hari itu juga ketangkapnya, gengs. Dan saat diinterogasi, Tang mengaku katanya sakit hati kepada mantan istrinya itu. Perkara dia tuh dicerai untuk kedua kalinya pada bulan Mei 2020. Dan hak asuh kedua anaknya itu jatuh kepada mantan istrinya, alias Mbak Lamu. Tapi ternyata cerita yang sebenarnya itu bikin tambah emosi, gengs. Bener-bener kayak cerita FTV Indosiar yang mantan suami itu antagonis banget, jahat banget. Jadi Lamu sama Tang ini kan awalnya memang merupakan pasangan suami istri dan dikaruniai 2 orang anak kan dari pernikahan mereka tuh. Nah, yang bulan Mei 2020 kemarin itu Lamu memang menggugat cerai si Tang nih karena Tang itu KDRT. Tapi ternyata sebelumnya di tahun 2018 itu mereka juga udah pernah cerai, yang mana hak asuh kedua anaknya itu terbagi menjadi 2. Yang satu ikut bapaknya si Tang, yang satu lagi itu ikut ibunya si Lamu. Jadi adil tuh impas kan satu-satu. Tapi ternyata si Tang ini nggak terima kalau dirinya tuh dicerai, dan dia nih ngancem ke Lamu dengan bilang kalau si Tang ini akan membunuh anak yang ikut sama dia, sama si Tang maksudnya. Kan sarap banget ya jadi bapak kelakuan. Dan kalau Lamu ini nggak mau sampai kejadian tuh, dia harus nikah lagi sama si Tang. Ya mampus nggak tuh? Apa bukan FTV banget ini maksudnya? Ya jadinya terpaksa Lamu ini menikah lagi sama si Tang demi menyelamatkan anaknya daripada dibunuh kan. Si Tang ini kan orangnya nekat. Lah kelakuannya begitu nggak bakar orang. Jadi istilahnya si Lamu ini udah keluar kandang singa disuruh masuk lagi, kan kesian banget. Dan namanya udah tabiat, udah antagonis gitu perannya. Ya dalam pernikahan yang kedua itu tetap aja si Tang ini KDRT dan lebih parah KDRT-nya. Soalnya dia menganggap si Lamu nih akan takut dengan semua ancamannya dan bisa nurut. Ya karena nggak kuat akan hal itu, akhirnya Lamu ini kabur membawa kedua anaknya keluar dari rumah.
lama. Ya siapa juga sih yang kuat tinggal sama orang kayak begitu? Nah, habis Lamu kabur, dicariin dong sama si Tang. Dia ini nanya kepada tetangga, tapi kagak ada yang tahu. Sampai dia ini juga nanya ke saudarinya Lamu yang bernama Luo. Namun Luo di situ kayak nggak mau ngasih info ke si Tang, karena Luo tahu Tang ini orang jahat. Karena begitu, si Luo ini dipukulin sama si Tang. Jadi si Tang ini emang manusia yang ringan tangan mau sama orang. Bogem orang mukul-mukul gitu seenaknya. Kan amit-amit ya orang modelan begitu ya. Kayak kemarin yang rame tuh, yang mobil Fortuner bawa pistol kayak gue pergi ya gitu. Nah karena itu pihak keluarga Lamu melaporkan Tang ini ke polisi dong. Soalnya kan Lamunya sendiri aja kena KDRT tuh. Terus ditambah si Luo-nya ini saudaranya kena pukul juga. Nah tapi saat itu sama pihak kepolisian tidak digubris, gengs. Mungkin dikira itu masalah rumah tangga yang sepele kali ya. Akhirnya Lamu menggugat cerai lagi si Tang pada Mei itu 2020. Dan hasilnya hak asuh kedua anaknya itu dimenangkan oleh Lamu. Jadi pada ikut sama Lamu semua. Mengingat sebelumnya ada ancaman kalau si anak ini nanti bersama bapaknya itu kan bisa dibunuh. Ya udah resmi cerai nih mereka berdua kan. Jadi kawinnya 2 kali, cerainya 2 kali lah kan kocak. Di sini dikira masalahnya udah kelar. Anak-anaknya semua selamat ikut sama Lamu dan mereka ini bisa memulai apa ya, hidup baru lagi lah. Tapi ternyata si Tang yang emang pondasinya jahat tadi antagonis banget. Lah dia dendam ke Suma sampai akhirnya melakukan perbuatan yang benar-benar di luar akal sehatnya tadi, yaitu membacok Lamu dan membakar hidup-hidup mantan istrinya itu. Dan semuanya adegannya lagi live streaming pula. Kan gila banget. So itu jadi kasus yang lagi-lagi ini berhubungan dengan aplikasi TikTok. Tapi yang kali ini cukup gila banget ya gengs. Dan pas denger alasan ngebunuhnya tadi tuh sama cerita perkawinan mereka sebenarnya, semacam tambah emosi gak sih? Sama si mantan suaminya ini kayak kok ada orang yang jahatnya begitu. Ya lagi-lagi doa gue nih, kalau abis bahas kasus-kasus modelan kayak gini, itu cuma ya semoga nih kita dijauhin aja dari orang-orang jahat kayak gitu. Gak bisa, serem gak ngerti lagi gue. Ya thank you semua yang nonton channel ini. Jangan lupa untuk klik subscribe-nya belum. Kalau kalian udah subscribe, terima kasih banyak kalau udah support. Juga boleh minta like-nya. Dan juga jangan lupa follow Instagram gue @Devan. Sampai jumpa di kasus selanjutnya. Dadah.